Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri, nama Muhammad Nugraha Jaya, STB 566, Prodi Teknik Masak B. Halo teman-teman, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian kalau mendengar kata lembaga pemasyarakatan atau lapas? Pasti identik dengan jeruji besi, suasana yang suram, dan penjagaan yang ketat secara manual oleh petugas, ya kan? Tapi tahu nggak sih, dunia pemasyarakatan sekarang sedang bertransformasi besar-besaran berkat kemajuan teknologi. Di video kali ini, kita akan mengulas sebuah konsep futuristik bernama Smart Prison atau yang dikenal dengan penjara cerdas. Bagaimana teknologi digital ini diterapkan, baik di luar negeri maupun inovasi nyata yang sudah berjalan di lapas-lapas di Indonesia. Mari kita bahas. Ya, apa itu Smart Prison? Sebelumnya, kita lihat contohnya. Sebenarnya apa sih Smart Prison itu? Secara sederhana, Smart Prison adalah konsep pengelolaan lapas yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat pengawasan. Tujuannya bukan untuk menyiksa, melainkan ada 3 pilar utama, yaitu yang pertama, meningkatkan keamanan. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja petugas yang jumlahnya seringkali terbatas. Dan yang paling penting, yang ketiga, yaitu untuk mendukung proses rehabilitasi agar warga binaan kembali siap ke masyarakat digital. Caranya yaitu implementasi di luar negeri. Kalau kita menengok ke luar negeri, implementasinya sudah sangat canggih. Contohnya yaitu di Korea Selatan. Mereka sempat menguji coba robot patroli berbasis AI yang dilengkapi dengan sensor 3D. Robot ini bisa mendeteksi perilaku tidak wajar narapidana di malam hari, seperti gejala perkelahian, lalu langsung mengirimkan alarm ke petugas. Sementara beberapa negara Eropa, mereka fokus pada rehabilitasi digital melalui sistem prison cloud di dalam kamar. Narapidana mempunyai akses komputer khusus untuk belajar e-learning, memesan kebutuhan harian, hingga berkomunikasi dengan keluarga secara terjadwal. Ini terbukti efektif mengurangi tingkat stres mereka. Yang keempat, yaitu inovasi di Indonesia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apa yang kita sudah tertinggal jauh? Jawabannya sama sekali tidak. Indonesia sedang bergerak cepat menuju era Smart Prison untuk mengatasi tantangan overcrowding dan keterbatasan personal. Ada 3 inovasi utama yang wajib kita ketahui, yaitu pertama yaitu sistem database pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan SDP. Ini adalah jantung digitalisasi di Indonesia, mulai dari rekam medis, masa tahanan, hingga penilaian perilaku warga binaan, terhitung secara digital dan transparan. Kedua, lapas high security. Seperti di Nusa Kambangan, untuk narapidana resiko tinggi, kita sudah mempunyai lapas super ketat yang penerapan one man one cell, penguncian pintu otomatis pusat, kamera berbasis face recognition untuk mengenali wajah, hingga pengacak sinyal atau jammer. Ya, kali ini ada inovasi yang sangat menarik, yaitu inovasi ketiga, yaitu menyentuh langsung dengan operasional petugas di lapangan, yaitu teknologi barcode e-trolling. Dulu, kalau petugas piket melakukan kontrol keliling blok hunian, mereka menulis laporan mulai mutasi secara manual di buku. Kelemahannya rentan dimanipulasi atau tidak akurat. Nah, sekarang dengan sistem e-trolling, di setiap titik rawan, sudut blok, dan penjagaan ditempel barcode atau QR code khusus saat melakukan patroli. Petugas wajib memindai barcode tersebut menggunakan aplikasi di smartphone mereka. Teknologi ini mempunyai manfaat yang luar biasa. Pertama yaitu memastikan kehadiran fisik, petugas benar-benar harus berjalan di titik tersebut. Jadi, tidak ada lagi istilah petugas piket ketiduran atau sekadar menembak laporan. Pencatatan waktu real time.
Waktu pemindaian tercatat akurat hingga ke detik-detik di server pusat. Selanjutnya yaitu pengawasan melekat. Kepala pengamanan maupun kelapas bisa memantau pergerakan patroli anak buahnya secara langsung dari ruang kerja melalui dashboard monitor. Ini membuktikan bahwa smart prison di Indonesia tidak harus selalu tentang robot mahal, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi yang praktis dan cerdas untuk mendisiplinkan organisasi. Ya, selanjutnya itu tantangan ke depannya. Tentu, penerapan smart prison ini punya tantangan tersendiri, mulai dari biaya infrastruktur yang tidak murah, resiko serangan cyber, hingga pentingnya kesiapan sumber daya manusia agar para petugas tidak gagap teknologi. Baiklah, kesimpulannya teknologi adalah alat bantu yang luar biasa untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih aman, transparan, dan manusiawi. Indonesia sudah berada di jalur yang benar dengan memanfaatkan teknologi tepat guna seperti SDP dan e-trolling ini. Sekian pemaparan video dari saya. Saya Heri, terima kasih.